Keturunan Adam dan Hawa. Pengkajian orang bodoh mencari Allah. Mengenang penghayatan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Hawa hingga kini menjadi manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hamba ini menghayati kejadian manusia yang sebenarnya. Kalau dari awal-awalnya dalam pengkajian hamba dengan garis besarnya adalah bahwa manusia itu yang tercipta dari dua unsur, yaitu keinginannya roh turun ke bumi itu bukan kehendaknya tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yaitu roh yang ditiupkan ke jasadnya Adam dan Hawa. Di mana bahwa roh itu ilmu 99 asma pemahaman dengan menggunakan akal, pikiran serta jasadnya, di mana Adam dan Hawa itu diberikan kemampuan untuk membuat sesuatu dari benda alam ini berupa keindahan, kenikmatan serta kemauan atau kehendaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dituruti, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan batas, yaitu larangan yang tidak boleh atau dilanggar walaupun satu ucap atau kata dan satu atau dua langkah untuk menjalani larangan. Itulah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 35, 36, 37 serta diberi ampunannya melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan roh bernama Dajjal yang jasadnya adalah jin kafir dengan diberikan ilmu hanya satu, yaitu ilmu negatif yang kemauannya hanya benar sendiri walaupun dirinya salah tetap ingin benar. Inilah ternyata ilmu yang satu ini adalah skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana patuhnya kepada yang maha menciptakan segala sesuatu yang telah ada dan terlihat alam semesta ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu atau hasrat, menyenangi dan mencintai atau penarik keinginan hati, dan ternyata Adam dan Hawa terlena dengan larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah berlakunya skenarionya. Ternyata benar bahwa Adam dan Hawa kalah untuk mempertahankan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah memasuki ke jasadnya Adam bersama nur cahaya sempurna, yaitu cahaya Ahmad, dengan dibekali nasihat yang pernah dinasehatkan kepada Adam. Maka jadilah awal manusia turun ke bumi dengan melalui tanda, yaitu bentuknya seperti kita ini. Dengan perjalanan waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari benda-benda yang bisa dimakan yang menimbulkan nafsu cinta, sehingga Adam dan Hawa mempunyai anak dengan diberikan makanan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan, yaitu air susunya, hingga dewasa dengan menerima segala akal dan pemikiran. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani penyembahan maupun agama, tetapi kasih sayang, jujur yang diutamakan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut serta dalam langkah dan niat kehendaknya keinginan roh. Bila keinginannya yang salah atau yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melarangnya melalui batinnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksanya, dan itu sudah masuk ranah malaikat atid dan rahib yang diberi tugas untuk mengembalikan manusia ke surga. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan." Quran Surat Al-Anfal 8, ayat 24. Dan perlu diingat, suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan di hari kiamat nanti dengan melalui firman-Nya yang artinya, "Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh." Quran Surat At-Tawir 81 ayat 7. Dan disinilah pengadilan yang akan akhirat, yang akan menanyai antara roh dan jasad, terutama manusia. Yang perlu untuk dipahami bahwa jasad adalah wujud dari alam semesta yang ikut serta kemauan manusia. Kalau jasadnya umat muslim, pasti jasad adalah sebagai makmumnya roh ketika sholat. Ini benar-benar khusus untuk umat muslim. Lalu roh-roh akan ditanya tentang jasad yang ada pada diri masing-masing, karena ketika baru pertama lahir anak dari Adam dan Hawa, yaitu Hobal dan Hobil, lahir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya makan pakai air yang disucikan, yaitu air susu ibu. Lalu dengan bertambahnya umur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari makan makanan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan ataupun ikan dengan cara yang baik-baik dengan tuntunan para nabi dan rasul-rasulnya, antara makanan atau perhiasan yang hak dan yang batil. Sekarang perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri."
dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Quran Surat Al-Ankabut 29 ayat 13. Dan pertanyaan itu bukan saja pertanyaan yang bebas, terapi kenikmatannya yang kita rasakan. Apakah kenikmatan hanya untuk keluarga pribadi atau sebahagian disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan? Ya, ini semoga mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana inilah firman-Nya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Quran Surat At-Takasur 102 ayat 8. Ayat di atas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan tentang asal-usulnya kenikmatan yang dirasakan, yang menjadi jasad ataukah yang menjadi kebanggaan berupa rumah, uang, kendaraan, tanah atau sawah dan lain-lainnya. Ini perlu untuk dimengerti bahwa alam semesta terbagi dua. Pertama adalah alam semesta seperti langit, matahari, sinar, angin, air dan lainnya. Begitu juga yang kita rasakan manis, asin, pahit, gurih. Inilah yang bakal menjadi jasad, di mana yang awalnya semuanya mempunyai roh atau nyawa, semuanya akan menjawab sebagaimana kulit itu dapat berbicara. Maka disinilah pertanggungjawaban hidup nanti di akhirat renungan. Mungkin ini sebagai ruqyah saja, karena bila tidak diingatkan kita juga akan mendapat sedikit dosa. Untuk yang punya tugas negara, para kiai, ustadz, santri-santriwati serta masyarakat Indonesia, hati-hati jangan lepas Islam dan iman kalian. Apabila tidak didengar maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatmu tersesat oleh kerabat Dajjal yang akan mengajak ke neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Quran Surat Al-Qasas 28 ayat 41. Anggap saja surat di atas ini sebagai terapi kolbu dengan mengagumkan ayat-ayat Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk diri pribadi Abdul Hadisaan Samintahan bin Abdul Latif. Amin.